Salam buat kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat kami masing-masing, oleh karena Tuhan menggerakkan setiap kami yang rindu untuk terus membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa dan hati kami ke hadapan Tuhan, dan kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya bersama-sama menikmati sukacita di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, saya share screen dulu. Dipastikan bahwa semua kita bisa melihat apa yang saya share. Kalau kita lihat pengalaman yang lalu, mungkin saya punya masalah ketika saya bikin full ya. Mungkin kalau bentuknya seperti ini akan lebih leluasa untuk saya pindah dari slide yang satu ke slide yang lain. Ya, nanti boleh diinterupsi jika ada yang tidak terlihat, tidak terbaca ya. Baik, di sesi pertama di retreat intimasi hari ini, adapun tema yang akan saya bawakan adalah menyukai firman Allah. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, mari kita sama-sama buka dulu firman Tuhan. Yang pertama dari Amsal 25. Amsal 25 ayatnya yang ke-2. Amsal 25 ayat yang kedua. Saya baca ya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, firman Tuhan bagi semua rekan-rekan peserta retreat hari ini, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 25 ayat 2 tadi, bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Maksud yang dikatakan di sini merahasiakan, tidak ada maksud dari pihak Tuhan kita, dari pihak Allah, untuk menyembunyikan ini dari kita. Jadi kata merahasiakan di sini bukan bermaksud untuk tidak bisa dimengerti atau ditemukan oleh manusia atau orang percaya khususnya. Yang kedua dikatakan bahwa kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi di awal ini yang saya mau jelaskan, ada kata merahasiakan dari pihak Allah, ada kata menyelidiki dari pihak manusia, khususnya orang percaya. Merahasiakan di sini bukan berarti Allah tidak akan menyingkapkan, Allah tidak akan memberitahukan, bukan. Tapi ini memang hanya bisa ditemui, hanya bisa dikenal, hanya bisa ditemukan apabila kita menyelidiki, ya, menggali, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah ayat ini meminta kita semua supaya kita merindukan firman Tuhan, supaya kita menyukai firman Tuhan. Karena hanya orang yang merindukan dan menyukai firman Tuhanlah, maka rahasia ini akan disingkapkan. Luar biasa bukan? Bayangkan kalau Pak Jokowi presiden kita hendak membukakan atau menyingkapkan satu rahasia, maka kita pasti akan penasaran dan kita pasti akan tertarik. Tidak ada satupun orang yang tidak tertarik. Tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak untuk tahu hal itu. Ya.
Dia pasti ingin supaya kita pasti ingin supaya kita tahu hal itu. Oke, ini pengantar buat kita semua, pengantar supaya kita mengerti bahwa ada rahasia, ya, ada rahasia Tuhan yang hendak Dia bukakan bagi setiap orang yang menyukai firman Allah. Sebaliknya, kalau seseorang tidak menyukai firman Allah, tidak merindukan firman Allah, maka dia tidak akan bisa menemukan, tidak akan bisa mendapatkan rahasia itu. Oke, nah slide pertama. Sebentar. Oke, nah saya mulai dengan siapa kita, ya, siapa kita. Siapa kita bisa dilihat dari sisi internal dan eksternal. Saya sebelum maju, saya takutnya seperti yang lalu, mungkin saya nggak cukup waktunya. Saya ini berapa lama waktunya? 60 menit, Pak. 1 jam ya? Oke. Ya. Jadi untuk kita bisa mengenal siapa kita, maka kita harus melihat dari kedua cara pandang ini, dari kedua sumber ini ya. Yang pertama dari sisi internal, ya, dari sisi internal, saya adalah apa yang saya baca. Saya adalah apa yang saya dengar. Saya adalah apa yang saya yakini. Ya. Jadi kalau saya banyak membaca buku tentang teknologi, perkembangan teknologi, maka pikiran saya, cara saya berpendapat, cara saya menyampaikan opini, cara saya berargumen akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sudah saya baca. Maka ketika saya melihat kejadian tertentu atau fenomena tertentu, saya akan menjelaskannya dari sisi teknologi. Ya, kalau misalnya contoh, misalnya Devi suka membaca buku tentang masak-memasak, gitu ya. Maka ketika kita membahas sesuatu kepada Kak Devi akan banyak sekali mengomentari dari sisi resep makanan, rahasia makanan, bagaimana mengolah makanan, makanan ini yang enak, dasarnya kenapa ini enak, karena ini, gitu ya, rasanya apa, maknyos, ya, bicara tentang tekstur makanan dan lain-lain, ya, dia akan melihat dari sisi itu. Nah, termasuk juga apa yang saya dengar, apa yang kita dengar, ya. Ya, kalau kita sering mendengar sesuatu berita-berita buruk, maka situasi batin kita, pikiran kita akan cenderung terpengaruh hal buruk. Lalu, dengan apa yang kita baca dan kita dengar, maka sebagian dari apa yang kita dengar dan kita baca itu akan mempengaruhi diri kita, dan kita akan memilih sebagian sesuatu yang kita yakini. Ya, sesuatu yang kita yakini. Itu adalah kita. Dari sisi internal kita. Dari sisi eksternal, dari pihak luar, saya adalah orang yang terdekat dengan saya. Makanya tiap-tiap kita ini pasti mirip dengan keluarganya masing-masing. Mirip dalam arti di sini maksudnya bukan mirip wajah saja kalau keluarga ya. Tapi mirip secara karakter, sifat, kebiasaan, dan lain-lain. Ya, itu pasti. Bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari pergaulan kita, komunitas pergaulan kita, teman-teman kita. Jadi kalau misalnya para peserta retreat hari ini, jikalau kamu bertanya ke saya, ya, menurut Bapak siapa saya bagaimana orangnya, maka saya nggak bisa jawab karena belum kenal. Tapi saya hanya bisa jawab jikalau saya tanya, sebutkan 5 teman-temanmu yang mungkin saya kenal. Dan 5 teman-teman yang saya kenal, maka akan menggambarkan tentang siapa kamu sebagai temannya. Oke, kesimpulan,
dari slide yang ini adalah buku sangat penting untuk membentuk dirimu, musik, video, dan lain-lain sangat penting. Sangat penting bagimu akan membentuk dirimu. Kalau kamu suka nonton drama Korea, maka gaya bahasa, ya, terus kejadian-kejadian, lelucon-lelucon, momen-momen romantis akan mempengaruhi dirimu, ya kan? Makanya kalau wabah Korea ini kan juga beberapa tahun ini kan mewabah seluruh dunia. Makanya ada saranganya itu yang begini. Nah, kalau setiap orang berfoto selalu begini kan? Dulu zaman-zaman sebelumnya selalu berfoto jempol-jempolan kan? Sekarang setiap orang berfoto sudah sarangai-sarangai kan? Ya, oke, itu berpengaruh terhadap kita. Lalu kemudian dari kedua itu apa yang menjadi favorit bagi kita? Oke, itu dari sisi internal, ini dari sisi eksternal, keluarga kita, tetangga kita, pergaulan-pergaulan kita. Makanya seorang bayi kembar, satu dia diasuh keluarganya di Bali G, dan satu lagi kembarannya karena kembar dua, dibawa diasuh orang bule di Belgia, ya. Maka ketika ketemu nanti berumur 17 atau 18 tahun mau kuliah, ya, bayi kembaran yang dari Bali G dan Belgia akan berbeda sekali. Hanya wajahnya yang nggak jauh beda, ya, beda-beda dikit adalah, ya kan, tapi nggak akan jauh beda, ya. Makanya kalau orang Batak, misalnya orang dari Belgia tadi, dia diasuh di Belgia, nggak mungkin tiba-tiba wajahnya mirip dengan misalnya mirip dengan David Beckham, nggak mungkin, ya, tetap aja karena secara fisik tetap begitu. Tapi cara berpikirnya berbeda, cara bicaranya berbeda, ya, terus keyakinannya juga berbeda, maka yang dua orang ini akan terlihat berbeda. Karena pergaulannya beda, ya kan? Karena keluarganya yang mengasuh beda, tetangga-tetangganya juga beda. Kebiasaan, ya, aturan-aturan yang ada di Belgia sangat berbeda dengan yang di Bali G, ya. Maka mereka akan terlihat berbeda. Oke? Jadi sejauh ini coba renungkan apa yang kamu baca. Musik apa yang kamu dengar? Genrenya mana? Genre rock kah, pop kah, jazz kah, atau dangdut? Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Video, tontonan apa yang kamu tonton? Genrenya apa? Nonton mungkin action, atau nonton drama detektif, ya, ada nonton mungkin film-film horor, ya. Kalau horor pasti pikirannya horor terus, gitu. Oke? Kita masuk slide berikutnya. Nah, ini kalau saya lebih detailkan prosesnya, ya, di prosesnya. Jadi itu dimulai siklusnya. Siklus itu ini setiap hari kita semua alami, ya. Saya dan semua yang ada lihat materi ini, kita itu semua sama. Di awalnya ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Ya, ini titik awalnya, ya. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu itu akan menggerakkan emosimu. Nah, waktu dalam pikiranmu kamu baru nonton film drama drama Koreanya lagi judulnya mungkin film-film tentang romantisme, ya, mungkin seorang wanita jatuh cinta dengan seorang pria atau sebaliknya, maka habis nonton itu emosinya pasti akan terpengaruh dengan itu untuk sesaat, ya. Oke. Nah, emosi itu juga pikiran tadi untuk emosi itu akan mengeluarkan kata-kata, ya. Kata-kata emosi yang negatif dengan positif pasti beda. Nah, kata-kata ini juga akan masuk ke siklus berikutnya dalam bentuk tindakan atau perilaku. Nah, kalau tindakan ini berulang-ulang dilakukan, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari itu akan menjadi karaktermu. Ya, dan kalau karakter ini terus dihidupi, maka itu akan menjadi sistem kepercayaan yang ada dalam dirimu. Ya. Lalu kemudian itu akan membentuk apa yang menjadi tujuan hidupmu.
Sebagai contoh ya, supaya ngerti arti slide ini. Kalau di pikiranmu di sini di awal dimasukkan pengetahuan tentang apa misalnya, tentang begu waktu, tentang hantu, misalnya ya, tentang begu gajang, gitu ya. Maka ketika kamu diceritakan bahwa kalau hantu itu panjang dia, tinggi dia, ya, gitu ya, dia selalu ada di bawah pohon, katakanlah pohon apa namanya, pohon besar, ya, pohon-pohon yang besar, ya, itu tempat mangkalnya roh-roh jahat, hantu, gitu ya. Maka ketika waktu kecil kamu kan tidak punya pengalaman, tapi udah pernah dengar. Ingat tadi ya, apa yang didengar, apa yang dibaca. Waktu kecil kan belum bisa baca ya, jadi dengar. Nah kemudian itu akan membentuk emosimu. Emosi apa di sini? Emosi takut, ya kan? Takut apa? Takut disambet sama hantu. Nah emosinya, terus kata-katanya juga kan berubah. Karena emosinya negatif, takut, maka kata-katanya apa? Kata-kata ketakutan. Aduh, jangan, ya kan? Kira-kira begitu. Banyak variasinya ya. Kata-katanya berubah. Perilakunya bagaimana? Menjadi penakut. Ya, karena perilakunya berulang-ulang rasa takut, dia menjadi punya kebiasaan takut kalau melihat pohon yang besar, takut kalau gelap, ya kan? Lalu kemudian itu akan menjadi karaktermu, ya. Lalu kemudian terbentuklah sistem kepercayaanmu. Kalau ketemu pohon yang besar dan rindang dan waktu malam, maka kamu yakin di situ hantu sedang arisan, ya. Lalu kemudian kamu mengubah tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah sejak hari ini aku tidak akan mau tinggal di satu kota, di desa atau dimanapun yang ada pohon rindang besar. Karena apa nggak mau tinggal di situ? Karena tempat arisan hantu. Nah ini terbentuk dalam diri kita masing-masing ya. Kenapa di awal ini saya menyampaikan ini? Karena ini penting bagi kita semua supaya kita memahami dan mengerti siapa kita. Satu, kenapa dalam konteks hari ini, kenapa kita menolak firman, kenapa kita mudah menerima firman Tuhan, kenapa kita menyukai baca firman Tuhan, kenapa kita mudah percaya atau kenapa kita sulit percaya. Oke, karena itu terbentuk dari siklus ini. Dimulai dari sini. Kalau peserta di sini memang ada 100 orang, maka paling tidak saya katakan sekitar 50% punya background yang berbeda-beda, mungkin agak ekstrim, ya kan? Ada yang kami nggak takut seperti itu. Oh ada yang bilang iya tempat kami memang ngeri kalau ada pohon besar, kira-kira seperti itu ya. Tapi paling tidak minimal 50% kita yang ada hadir di sini punya kebiasaan, punya cara pandang, punya keyakinan yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, saya masuk ke sini. Ini hanya 4 bagian besar, tentunya boleh tambahkan nanti ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering, ya, yang sering muncul dalam pikiran setiap manusia, ya. Terutama mereka yang punya keyakinan atau agama, ya. Kenapa ini pertanyaan yang sering muncul? Karena hal-hal ini nggak mampu ya, tidak mampu dijawab oleh pengetahuan manusia, ya tidak mampu. Nah yang pertama itu adalah misalnya kemana setelah mati, ya kan? Kemana setelah mati? Agama-agama samawi, ya agama yang akarnya sama, Abrahamaik, ya agama apa itu? Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ya meyakini bahwa ada tempat yang disebut dengan surga bagi orang yang percaya atau orang baik disebut kalau dalam agama Islam, ya. Kalau dalam agama Kristen disebut dengan orang percaya, ya. Nah, ada surga dan ada neraka. Maka kalau ditanya kepada kita di tempat ini, ya di masing-masing tempat, kemana kita, kemana dirimu?
Kemana manusia setelah mati? Bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban ini? Dari mana sumbernya kita bisa dapatkan jawaban ini? Kalau kita bilang dari buku-buku sumbernya dari mana? Karena buku adalah tulisan manusia, dikarang oleh manusia. Dan ingat tadi, karena dia manusia, selalu mengikuti kaidah yang tadi ya, proses ini ya. Si pengarang buku pasti ngikutin proses ini. Pasti jawabannya adalah dari ujungnya, pasti ujung-ujungnya adalah kitab suci. Kalau orang Kristen dari Alkitab. Kalau orang Yahudi dari Taurat atau Perjanjian Lama, kitab para nabi. Oke, itu pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana berbicara dengan Tuhan? Ini juga nih, bagaimana ya bicara dengan Tuhan? Saya sering sekali dengar orang, orang bilang atau dikhotbahkan Pak Pendeta berbicara dengan Tuhan. Saya kok jadi bingung. Ada orang yang bilang begitu ya. Apa sih Pak maksudnya berbicara dengan Tuhan? Kita berpikir, Tuhan bicara bagaimana ya? Apakah suara yang terdengar itu di telinga, yang sifatnya audible, terdengar seperti suara saya sekarang, atau gimana? Bagaimana cara kita menemukan jawaban ini? Sekali lagi, buku-buku juga ada menuliskan. Tetapi buku-buku itu pun adalah dikarang, ditulis oleh orang yang ada dalam proses tadi. Lewat pengalaman demi pengalaman mereka, maka mereka memiliki jawaban masing-masing. Tapi mereka tidak akan menemukan rasa puas akan jawaban yang benar kalau mereka belum sampai kepada sumber yang benar. Dan sumber itu adalah kitab suci. Ya, dalam hal ini orang Kristen adalah Alkitab. Pertanyaan yang ketiga adalah seputar dunia roh. Ya, misalnya tentang mujizat, tentang fenomena-fenomena yang nggak bisa diterima oleh akal. Orang mati bangkit, orang berjalan di atas air, atau mungkin terjadi fenomena di zaman kita ini, ya, atau mungkin dari sisi dunia roh yang lain lagi, dari sisi yang jahat, misalnya melihat ada pedang terbang, padahal nggak ada satupun orang yang pegang pedangnya terbang, ya kan? Ada juga misalnya pelet, ya pelet ya, dibuka dompetnya yang dikasih sama dukun, kata dukunnya, kalau kamu lihat seorang wanita kamu suka, ya udah kalau kamu mau pelet, buka ini, baca ayat ini katanya. Nah, kadang-kadang ditulis itu kan begitu kan, udah nanti kamu komat kamit aja, ya. Dung dung pret, ada kata dan kampret misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti dia suka gitu ya. Nah, itu hal-hal yang nyata. Makanya ada orang yang kena pelet kan. Ada lagi babi ngepet, mau kaya babi ngepet, atau pelihara jin. Ada berguru sampai ke Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Itu benar nggak Pak? Ya pasti benar, ya itu benar. Memang benar, buktinya kamu sendiri lihat kan. Kenapa keluarga ini kaya, tapi kok anaknya terus mati muda? Kenapa anaknya mukanya muka Mongol, muka idiot misalnya. Nah itu hanya bisa dijelaskan dari mana sumbernya. Dari buku-buku, ya buku-buku. Tapi buku-buku sendiri dapat kebenarannya dari mana? Dari kitab suci, dari Alkitab. Sebagai orang Kristen ya. Oke, yang keempat, tanda-tanda akhir zaman. Ya, orang juga penasaran tanda-tanda akhir zaman. Sering dengar akhir zaman. Sering kalau orang Islam bilang kiamat. Kalau kita tidak mengenal kata kiamat ya, kita orang Kristen menyebutnya akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Ya, orang terus penasaran belajar. Kenapa terjadi begini, perang demi perang, wabah, pandemik, muncul pengajaran sesat dan sebagainya. Nah, orang membahas-bahas di buku-buku. Tapi pada akhirnya orang akan nanya lagi kepada pengarang bukunya atau penulis bukunya, dari mana kamu tahu itu? Pengalaman saya, pengalaman kamu dari mana kamu tahu penulis buku bahwa pengalaman begini?
Nah, seperti saya katakan tadi, semuanya akan kembali kepada Alkitab, back to Bible. Karena buku yang sampai hari ini terbukti tidak tergoncangkan dan fakta-fakta empirisnya, baik dari sisi arkeologisnya, antropologisnya, sejarahnya, historisnya, bahkan dari etimologis bahasanya, bahasa Ibrani, bahkan dari sisi psikologisnya, ya, psikologisnya, hati yang gembira adalah obat. Nah, itu kan semua orang-orang yang belajar sosiologis, antropologis, psikologis, filosofis, dan is yang lain selalu mengambil sumber dari Alkitab. Oke, kesimpulan slide ini. Apa kesimpulan slide ini yang mau saya sampaikan buat teman-teman peserta retreat hari ini? Sumber dari segala sumber buku, tontonan, musik, bahkan musik, dan segala sesuatu sumbernya datang dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Makanya saya bilang tadi, penting sekali kita untuk menyelidiki. Ya, karena Amsal 25:2 tadi katakan apa? Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki. Kemuliaan Allah Bapa adalah apa? Merahasiakan. Oke. Mau menerima rahasia disingkapkan oleh Tuhan? Mau? Kalau mau, mulai hari ini rajin baca Alkitab, sukailah baca Alkitab. Oke, saya masuk kepada satu testimoni. Ya. Ini testimoni saya ceritakan aja ya. Ini sering juga disaksikan di banyak tempat ya. Mungkin sebagian di sini, mungkin sebagian besar belum pernah dengar. Testimoni ini atau kesaksian ini adalah kesaksian mengenai mengapa penting sekali membaca Alkitab. Di satu universitas yang terkenal, sampai sekarang terkenal, ini universitasnya sudah hampir 100 tahun ya, udah lama sekali berdiri ya, udah 100 tahun ya. Nah, waktu itu dilakukan survei tahun saya lupa, mungkin tahun 1930 mungkin ya, atau 50, saya lupa ya. Nah, dilakukanlah survei kepada setiap mahasiswa di Yale University. Pertanyaan dalam survei itu adalah seputar pertanyaan tentang membaca Alkitab dan sekolah minggu. Pertanyaan itu aja, banyak pertanyaannya, tapi inti pertanyaan itu hanya dua hal. Pertanyaan itu mau mengecek atau mensurvei orang-orang yang satu rajin membaca Alkitab dan berdoa ya. Kedua, rajin sekolah minggu. Nah, setelah ini disurvei, hasil survei ini baru dikeluarkan, baru dirilis puluhan tahun kemudian. Ya. Puluhan tahun kemudian. Nah, apa hasil survei itu? Ya. Misalnya pertanyaan survei itu adalah apakah kamu rajin baca Alkitab, apakah kamu suka baca Alkitab, gitu ya? Berapa ayat kamu baca setiap hari? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Apakah kamu berdoa setiap pagi? Apakah kamu berdoa pada saat malam? Apakah kamu suka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggumu? Apakah kamu rajin ke sekolah minggu? Apa yang kamu sukai ketika di sekolah minggu? Pertanyaannya semua gampang dijawab dan sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Saya beritahukan hasilnya ya. Setelah puluhan tahun, ya, puluhan tahun ini ukurannya adalah mau mengecek, mau memastikan orang-orang yang dulu mengisi ini sudah jadi apa sekarang, kira-kira begitu ya. Jadi rata-rata usia mereka sudah usia 50-an ya. Karena mereka pasti umur sekitar 17-18, lalu disurvei 30 tahun kemudian mereka sudah di penghujung 40-an dan sudah 50-an.
Hasil survei itu adalah mereka-mereka yang rajin baca Alkitab, mereka-mereka yang rajin sekolah minggu, mereka-mereka yang rajin berdoa, mereka-mereka yang mengisi itu, semuanya adalah orang-orang yang berhasil. Ya, orang-orang yang berhasil. Mereka adalah presiden, wakil presiden, ketua Mahkamah Agama, Mahkamah Agung, bukan agama ya, Mahkamah Agung, pebisnis hebat, ya, lawyer yang sangat amat terkenal di Amerika. Mereka menjadi penemu-penemu, ya, penemu-penemu. Intinya adalah mereka-mereka yang mengisi, ya, dengan hasil survei di mana mereka menyukai membaca firman Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sangat berhasil di Amerika. Ya, kalau ada yang penasaran nanti saya bagi nama-nama mereka-mereka ya, bahkan jadi presiden ya. Oke. Nah, bagaimana Pak dengan mereka yang hasil surveinya mereka mengisi tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah baca Alkitab, jarang berdoa, jarang baca Alkitab. Tahu nggak jadi apa mereka? Mereka kebanyakan adalah kriminal. Paling hebat mereka adalah kuli-kuli. Hanya kuli pekerjaannya di Amerika. Tapi kebanyakan mereka adalah kriminal, penjahat-penjahat, mafia. Itu hasil survei yang nyata sekali. Oke, slide ini apa kesimpulan? Kesimpulannya adalah orang yang baca Alkitab, maksud saya orang yang rajin baca Alkitab, orang yang menyukai firman Tuhan, maka mereka ini punya masa depan yang gilang gemilang, punya keberhasilan dan keberuntungan di kehidupannya berikutnya. Ayo kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dulu. Nanti ada juga di sini. Saya ambil 3 ayatnya dan 3-3-nya dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. 1 Musa, kedua itu Yosua, ketiga itu Daud. Ya, ini orang-orang hebat ini ya. Musa dan Yosua adalah yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Daud adalah raja terhebat terbesar, rajanya Israel. Ayo kita ambil dulu dari Musa. Ya, dari Ulangan 6 ayat 6. Ya, Ulangan 6 ayat 6. Saya baca ya. Ulangan 6 ayatnya yang ke-6. Ya. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan ini. Jadi harus perhatikan ya. Apa yang diperhatikan ayat 7-nya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, terus apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 8-nya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, perhatikan ayat ini. Orang Israel ya dibentuk oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang menjadi sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Allah membentuk itu ya, dan lewat Yakub yang memiliki 12 keturunan suku Israel, maka dibentuk satu bangsa yang menjadi kiblat, yang menjadi teladan dan contoh bagi kita, yang mengingatkan kita bahwa kalau kita tegar tengkuk, keras kepala, tidak taat, maka kita belajar dari bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan dan mereka merana. Tapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan ketika mereka merana,
maka Tuhan datang pada mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka. Makanya ini menjadi kiblat panduan bagi kita supaya mengerti kita bagaimana hidup benar di dalam dunia ini. Ya. Nah, itu dikatakan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Apa yang dikatakan di situ? Berulang-ulang ajarkan firman ini. Ajarkan firman ini berulang-ulang. Pada saat kapan? Mulai dari bangun tidur, berbaring bangkit, sampai nanti berbaring malam, dalam perjalanan, di rumah duduk, ajarkan anak-anakmu. Ini satu kebiasaan yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh orang yang ingin berhasil dalam hidupnya, yang ingin sukses dalam kehidupannya. Oke, kita masuk kepada Yosua. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 saya baca ya. Dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil dan beruntung? Rindukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, sukai firman Tuhan sesuai tema hari ini. Supaya berhasil dan beruntung. Oke, Musa dan Yosua sudah kita baca ayatnya. Kita baca bagaimana ayat yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud, ya. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ya. Saya baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini di ayat 2-nya ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya, apa? Berhasil. Dari 3 ayat itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, dan kepada Daud, satu hal yang disampaikan kepada 3 pahlawan iman itu. Apa itu satu hal itu? Sukai firman Tuhan. Sukai firman Tuhan. Milikilah kesukaan membaca firman Tuhan siang dan malam. Kata siang dan malam itu sama seperti yang dikatakan kepada Musa dan Yosua, yaitu pada saat engkau di rumahmu duduk, berbaring dalam perjalanan, ya, itu sama itu. Jadi setiap waktu kita pakai untuk baca firman Tuhan. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya, ini harus diingat, saya percepat yang ini ya. Ini adalah dari sisi pertumbuhan kita ya. Mungkin sebagian besar peserta retreat hari ini, ya, peserta retreat hari ini, ya, setelah kita ini udah anak-anak ya. Sebelumnya adalah ini bayi dan anak-anak ya, bayi dan anak-anak ya. Kalau saya bilang ini bayi, anak-anak ya, bayi dan anak-anak. Sebelum ini tentunya belum lahir. Yang saya gambarkan ini adalah lahir baru. Lahir baru adalah lahir secara rohani, ya. Sebentar ya, lobet. Oke, ya. Nah, kalau kita sudah lahir baru, lahir secara rohani, maka kita akan menjadi bayi rohani, menjadi anak-anak rohani. Nah, kalau bayi rohani itu ini pertumbuhan ya, prosesnya ya. Kalau bayi rohani itu ya biasalah suka merengek, oe, lapar, oe, mau kencing, oe, mau butuh sesuatu, oe. Nah, makanya kalau bayi rohani ya, masih anak-anak rohani itu biasa tuh orang tua bangga, senang kok. Kalau dia oe, orang tua nggak merasa repot kok, senang kok. Lihat digantinya popoknya,
disusuin, dikasih makan, orang tua senang ya. Tapi itu adalah gambaran dari bayi rohani atau anak-anak rohani ya. Ya, saat menghadapi masalah mereka mengeluh ya kalau menghadapi masalah. Lalu kemudian kalau si bayi ini, si anak-anak ini, bayi rohani ini, terus dia membaca firman Tuhan, diajar tentang firman Tuhan, rajin ke sekolah di Yale University tadi, maka kemudian dia akan bertumbuh menjadi remaja atau pemuda rohani. Maka seorang yang remaja atau pemuda rohani gambarannya adalah serba mau tahu ya, suka coba-coba ya kan, terus sangat bersemangat ya gitu ya. Nah kurangnya apa? Kurangnya adalah penguasaan diri gitu ya. Kurangnya adalah penguasaan diri. Lalu kemudian kalau terus menerus baca Alkitab, rajin berdoa, menyukai firman Tuhan, rajin ke gereja beribadah, maka dia akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kalau dewasa rohani, maka cirinya adalah dia akan lebih tenang dan lebih menguasai diri. Nah, saya dan kita semua di tempat ini, kita ada di proses ini ya. Jadi, kalau hari ini beberapa di antaramu ya yang ya, sudah lahir baru, maka kamu akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Tapi persoalannya, bagaimana dengan orang yang sudah bayi, rohani, udah anak-anak, tapi kemudian dia nggak menunjukkan pertumbuhan. Contohnya misalnya begini, ya kan? Waktu seorang anak yang pertama kali, ini udah bayi, umur 3 tahun, ya udah mulai anak-anak gitu ya, atau 2 tahun atau 3 tahun ya, gitu ya, mulai disebutkan, mama, papa, gitu ya. Senanglah pasti ya orang tuanya ya. Aduh, anakku sudah bisa ngomong gitu ya. Apalagi sudah mulai naik, sudah selain bicara sudah mulai berdiri kan? Sudah mulai merangkak, berdiri gitu kan? Makanya seperti iklan itu. Aduh, cucuku sudah mulai berdiri gitu ya. Senang kan? Nenek senang, orang tua senang. Tapi kalau terus-menerus begitu sampai umur 5 tahun, 7 tahun, sampai umur 10 tahun, perbendaharaan katanya cuma bisa bilang, mama, papa. Umur 12 tahun, mama, papa. Umur 20 tahun, mama, papa. Orang tuanya udah mulai stres. Aduh, anakku ini kenapa ini? Anakku ini nggak bertumbuh nih, cuma ngomong mama, papa aja. Kok udah umur 15 tahun masih ngompol? Kok umur 20 tahun masih merengek-rengek di lantai kalau minta sesuatu? Maka secara rohani kita semua pun yang sudah bertumbuh dalam Tuhan terus, kita ya akan tahu bahwa kita mengalami persoalan rohani jikalau ciri-ciri kita sudah ada di sini tapi ciri-cirinya di sini ya gitu ya. Atau kita sudah di sini, ciri-ciri kita masih di sini dan di sini. Nah, itu ada persoalan di situ. Namanya apa? Rohaninya tidak bertumbuh. Ya, rohaninya tidak bertumbuh. Aku nggak suka kali lihat si anu itu ya. Aku nggak suka. Loh, kamu sudah memuridkan, kamu sudah pembimbing PA. Tapi kamu bilang sama kawanmu, kamu bilang begini, kamu bilang begitu. Malu dong ya, jangan lagi ya. Yang sudah lahir baru, ya, juga ya, ingat hari ini. Terus bertumbuh, sukai firman Tuhan. Nah, itu dari sisi karakter yang kita lihat ya. Yang kedua, hal yang sama dari sisi transformasi. Bagaimana hidup kita bisa menjadi dampak. Seperti Tuhan bilang, kita harus menjadi dampak. Tuhan bilang juga kita tunjukkan buah-buah yang lebat. Nggak hanya sekedar daun-daun yang indah-indah tapi tanpa buah, gitu ya. Nah, itu proses pertama adalah kita semua mendapatkan, waktu kita baca Alkitab, kita itu mendapatkan apa? Pengetahuan, ya. Jadi ayat demi ayat yang kita baca itu adalah pengetahuan demi pengetahuan, ya. Banyak pengetahuan kita dapatkan ketika kita baca Alkitab, ya. Lalu kemudian pengetahuan kita itu, ya,
dalam proses berikutnya nanti, maka sebagian dari pengetahuan-pengetahuan itu ada satu ayat atau satu pengetahuan yang rema banget buatmu, yang rema sekali buatmu. Ya, dari banyak ayat, ya, dari satu tahun ini baca ayat mungkin sudah 10.000 ayat, ya. Ya, tapi ada satu dua ayat dari 10.000 ayat itu sangat khusus, sangat memberkas, ada kesan yang khusus dan sangat mendalam. Itu namanya rema, itu namanya iluminasi atau pencerahan. Ya, maka lewat itu kamu berbuat, kamu berkomitmen. Makanya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dapatkan informasi. Katakanlah di sini peserta retreatnya 100, ya. Informasi yang didapatkan oleh 100 orang peserta ini, ya, akan berbeda-beda nanti ini. Mungkin dari 100 bisa aja cuma 10-20 yang dapatkan rema. Sehingga mereka rajin ikut PA, rajin pemuritan, rajin bertanya, rajin baca Alkitab, rajin ke sana dan ke sini gitu ya. Ya maksudnya ke sana ke sini, tanya sana tanya sini. Kalau nggak pandemik itu rajin ke ibadah A, B, C, D. Saya sedang menyampaikan tentang diri saya dulu nih ya, waktu saya mahasiswa begitu ya. Saya cari di Bandung, di kota Bandung, di mana ada ibadah-ibadah yang apa namanya KKR atau ibadah-ibadah yang ibadah kegerakan gitu ya. Yang namanya kalau ibadah revival, ya ada namanya revival night, malam gerakan, malam kebangkitan, malam kebangunan. Saya cari itu, pergi sendiri, pergi sendirian. Sementara seusia saya perginya lebih banyak pergi ke Bandung Indah Plaza gitu ya, mall. Kalau sekarang mall-mall, saya enggak. Saya nyari di mana tempat ada ibadah-ibadah. Saya pengen sekali, saya rindu sekali, gitu ya. Kenapa? Karena ada rema saya dapatkan di situ. Satu rema akan mendorongmu, menolakmu, maksudnya menolak itu mendorong ya, mendorongmu akan dapatkan rema lain lagi, rema lain lagi, rema lain lagi, rema lain lagi. Makanya di Alkitab dikatakan gini, jikalau kamu, ya ini suasana situasi seperti ini, kalau kamu sudah dapatkan itu, maka kamu akan seperti mendapatkan permata, dan kamu akan menjual segala sesuatu untuk membeli sebidang tanah itu, karena kamu tahu di dalam itu ada permata. Dapatkanlah permata, ya rekan-rekanku semua peserta retreat. Dapatkan permata, dapatkan rema, dapatkan penyataan pribadi. Dengan penyataan pribadi itulah nanti kamu akan Tuhan bawa kamu untuk menyaksikan dan melihat permata-permata, berlian-berlian, harta terpendam. Makanya kalau mereka yang baca Alkitab hanya sekedar informasi terus numpuk di kepala, tidak turun-turun ke hati, maka dia akan bilang, udah bosan Kak aku Kak, bosan aku Pak, udah bosan, nggak ngerti aku gitu ya. Oke, saya lanjut karena waktu ya. Lalu kemudian jangan lupa ya, kalau kita sudah dapatkan rema, pernyataan firman yang kuat, yang berkesan dan sangat dalam, maka menggerakkanmu untuk mengambil komitmen. Kemudian kamu harus mengalami impartasi, kerinduan untuk mengimpartasikan berkat Tuhan, anugerah Tuhan kepada komunitas di luar kita. Ya, baik itu satu komunitas kecil, baik itu wilayah, baik itu negara, baik itu bangsa-bangsa. Artinya Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, di Judea, di Samaria, bangsa-bangsa. Semua kita, semua peserta tempat ini ya, semua kita ini sedang Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Tapi sebelum sampai ke bangsa-bangsa itu, Tuhan percayakan dulu kamu hal-hal yang kecil. Setia dulu dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan Tuhan perkara yang lebih besar, bahkan perkara yang sangat besar, sampai kepada bangsa-bangsa. Tadi dikatakan dalam Amsal 25 ayat 2, dikatakan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki.
Kalau kamu ingin menjadi raja-raja, raja-raja maksudnya di sini ya penguasa ya. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, menjadi manajer di kantormu atau koordinator di kantormu, ya, atau mungkin menjadi ketua di kelasmu, atau mungkin tempat orang bertanya di komunitasmu. Kalau ada masalah mereka tanya kepada dirimu, terutama hal-hal masalah, kamu menjadi orang kepercayaan. Di situ kamu sudah menjadi raja. Raja itu artinya punya hikmat, punya otoritas. Makanya datang orang bertanya kepada dirimu. Satu hari nanti Tuhan bawa lagi. Kalau kamu mungkin menjadi pemimpin atau raja di satu wilayah, menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan mungkin menjadi menteri, mungkin menjadi presiden, mungkin menjadi presiden PBB. Ya tergantung dari di mana gunung ditempatkan Tuhan kamu. Mungkin kamu di gunung pemerintahan, jadilah raja di sana. Mungkin di gunung bisnis, jadilah raja di sana. Mungkin di pendidikan, jadilah raja di sana. Semua segmen kehidupan, menjadi apapun dirimu, apapun profesimu, sesuai dengan background kuliahmu sekarang, atau apapun pekerjaanmu setelah tamat nanti, jadilah raja di sana. Untuk menjadi raja bagaimana? Selidiki firman Tuhan. Ada kemuliaan yang akan kamu dapatkan ketika kamu menyelidiki firman Tuhan. Oke, makanya kita menjadi pembawa impartasi, pembawa transformasi dimanapun kita berada. Kita menjadi orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk mengusahakan kesejahteraan di mana engkau ditempatkan, diutus oleh Tuhan. Oke, lanjut ya, karena waktu ya. Ini sudah 16:23. Nah, berikutnya saya sampai ke sini ya. Manfaat baca Alkitab, ya, manfaat baca Alkitab. Yang pertama, membaca Alkitab, ya, dikatakan dalam Matius 4 ayat 4. Ini udah ayat populer ya. Matius 4 ayat 4 atau Lukas 4 ayat 4 juga mengatakan yang sama, yaitu apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah, dari mulut Allah. Ya. Jadi setiap kita di tempat ini, ya, yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Ya, roti adalah kebutuhan, ya, kebutuhan primer bagi tubuhmu, tubuh jasmani. Tapi kebutuhan primer bagi rohmu adalah apa? Firman Tuhan. Rohmu butuh firman Tuhan karena firman Tuhan adalah makanan bagi rohmu. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan seperti ini. Ingatlah juga, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, Alkitab, yang dapat memberi hikmat. Jadi Alkitab itu bisa apa? Memberi hikmat. Ya, akan diberi kamu hikmat. Dan menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ayat 16-nya, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ayat-ayat firman Tuhan ini maksudnya, bermanfaat untuk mengajar, kedua, menyatakan kesalahan, ketiga, memperbaiki kelakuan, yang keempat apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya, kalau kamu suka baca firman Tuhan, maka kamu akan dapatkan hikmat. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, kita suka baca firman Tuhan, kita akan mengerti, oh salah rupanya yang kulakukan selama ini ya. Oh ternyata Tuhan tidak suka rupanya aku melakukan ini ya. Oh kesukaan Tuhan adalah ini rupanya. Nah kamu makin mengerti. Diberikan kepadamu kepekaan, diberikan kepada kamu satu sensor. Ya tahu sensor kan? Kalau misalnya termometer mengukur suhu, ya kan? Jadi kamu tahu, oh kamu masuk sini ada sensor. Di dalam hatimu ada sensor. Tuhan yang bicara itu. Lalu kemudian apa dikatakan? Memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita pasti banyak yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh firman Tuhan, karena kita menyukai firman Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk mengatakan ini kurang baik sehingga kita perbaiki. Diperbaikilah perbuatan atau kelakuan kita. Lalu kemudian juga apa?
mendidik kita di dalam kebenaran. Nah, itu manfaat dari baca Alkitab, membawa kita kepada jalan keselamatan. Ya, yang kedua adalah meyakinkan kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Jadi maksudnya gini, sudah lahir baru, ketika ada orang bertanya begini begitu, kamu yakin dengan firman Tuhan, tidak terombang-ambingkan oleh info-info atau pengetahuan lain. Kenapa? Karena kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan, menjagamu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan seperti ini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, kita semua memiliki hidup yang kekal. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan apa? Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Nah, berapa banyak orang Kristen ya? Rajin dulu mungkin ke gereja, tapi hanya batas sekolah minggu. Setelah remaja nggak pernah lagi misalnya seperti itu. Akhirnya dia masuk dalam pergaulan seperti eksternal saya bilang tadi ya, mempengaruhi hidupnya. Akhirnya apa? Terbentuk dia menjadi pribadi yang peragu. Bukan hanya peragu, penakut. Bukan hanya penakut, tapi diintimidasi oleh dosa. Diintimidasi oleh sang dosa itu. Ya, ingat ya. Jadinya akhirnya dia ragu akan keselamatannya. Tapi kalau kamu baca Alkitab, menyukai baca Alkitab, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Dan kamu tahu bahwa penghukuman bagimu tidak akan terjadi. Karena Yesus sudah menyelesaikan 2000 tahun lalu di kayu salib. Lanjut ya. Nah, berikutnya yang ketiga, Alkitab itu adalah panduan. Alkitab itu seperti kompas. Ya, Alkitab itu seperti buku panduan yang membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Kalau kamu beli handphone, dikasih buku panduan. Kalau kamu beli apapun, dikasih beli TV, ada buku panduan. Kalau baca buku panduan itu, maka kita tahu kalau ada masalah-masalah, kita tinggal lihat di bukunya. Nah, Alkitab adalah buku panduan. Ya, kalau kamu menyukai baca Alkitab, menyukai firman Tuhan, maka kamu akan ingat di pikiran. Ya, ingat, oh nggak boleh begini, oh ingat nih harus begini. Itu sama seperti kamu membaca buku panduan. Waktu kamu beli handphone, ada buku panduannya kan? Buku panduan itu akan menuntun kamu ketika kamu menemukan satu persoalan. Oke, yang keempat adalah jaminan keberhasilan. Tadi sudah baca ayatnya ya, sudah saya baca 3 ayat ini. Jadi baca Alkitab, rajin baca Alkitab membuat kita punya jaminan untuk berhasil dan beruntung. Yang kelima memberikan kesehatan. Ya, ayo kita baca Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya baca ya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, mata kita bercahaya. Luar biasa ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya, memberikan hikmat bagi yang tak berpengalaman. Itu ayat 8 tadi ya. Jadi membuat mata kita bercahaya, ya, membuat jiwa kita itu segar gitu ya. Ingat ya, baca firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi jiwa kita, kesehatan jiwa kita. Dokter sudah mengatakan, para ahli sudah mengatakan, sakit penyakit fisik 80-90% diakibatkan atau bersumber dari persoalan-persoalan psikologis, persoalan-persoalan kejiwaan, ya. Masih ingat dulu yang dibagi di grup seorang bapak yang berumur berapa tuh? Umur berapa dia? 100 tahun ya. Nah, 100 tahun, apa rahasianya katanya dikatakan di situ? Rahasianya adalah membaca Alkitab karena dia menyukai Alkitab. Itu rahasianya katanya. Saya juga punya punya referensi lain ya, orang-orang
yang suka baca Alkitab, berumur panjang dan lain-lain, atau sukacita, berhasil, beruntung, banyak sekali ya. Oke, ini karena waktu. Yang keenam, yang terakhir keenam, menjadikan kita menjadi Kristen yang kuat. Ya, menjadikan kita menjadi Kristen yang kuat. 1 Yohanes 2 ayat 14. Ya, saya bacakan. Firman Tuhan berkata, "Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada pada mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Jadi itu memberikan kekuatan bagi kita. Alkitab juga disebut dengan juga bisa memberikan gambaran tentang sesuatu yang murni, air susu, roti, makanan keras dan madu, ya. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Oke, firman Tuhan juga katakan di Amsal 1 ayat 8. Apa itu? Masih ingat? Takut akan Tuhan adalah Amsal 1 ayat 7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi semua pengetahuan, semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Gitu. Jadi hari ini apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa memberkati kita semua. Nah, sebelum saya mengakhirinya, maka jangan lupa terlibatlah di dalam kelompok pemuridan. Ya, kalau tahun ini kamu menjadi murid, belajar dasar-dasar kekristenan, maka kamu dipersiapkan untuk melayani. Tahun depan kamu menjadi pembimbing, kamu menjadi leader, kamu menjadi pemimpin di dalam kelompok yang kecil, dan kamu akan melipat gandakan ya jumlah murid, sehingga pemuridan itu akan menjadi solusi dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Nah, mungkin di sesi akhir ini ada yang mau bertanya karena sudah 4:30 ya.